wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Muhammad Faisa Putra Hadir. Muhammad Nason Pratama Hadir. Untuk selanjutnya Ibu akan bertanya, siapa di pagi hari ini yang datang paling awal? Saya, Bu. Oke Pak Is, Ibu minta kamu memimpin doa di pagi hari ini. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya Ibu akan bertanya ke kalian bagaimana cara kita menunjukkan rasa sifat disiplin untuk mencapai sebuah cita-cita. Bangun lebih awal, baju selalu rapi, lawak sholat 5 waktu, selalu mengingat kepada Tuhan kita masing-masing. Banyak sekali. Dengan cara itu, insya Allah itu membentuk suatu sikap untuk mencapai suatu cita-cita. Ibu akan menyuruh kalian menyanyikan lagu wajib, yaitu tentang lagu Garuda Pancasila. Ibu minta Naswan memimpin lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, itu kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Itu merupakan suatu semangat nasionalisme kita. Bagaimana cara kita menunjukkan rasa sikap nasionalisme tersebut? Mengingat nama-nama pahlawan Indonesia, mengingat hari kemerdekaan Indonesia, Melaksanakan upacara setiap hari Senin. ya, dengan cara itu kita menanamkan rasa semangat nasionalisme. Bu, saya pengen nanya, Bu. Ya, Pak Is? Apakah kalau kita memasang bendera saat 17 Agustus termasuk sikap nasionalisme? Ya, termasuk Pak Is, karena itu kita menunjukkan menghargai sebuah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, Bu. Oke, untuk selanjutnya di sini gua akan menceritakan tentang sebuah motivasi atau inspirasi tentang seorang pemuda yang memiliki kekurangan fisik, tetapi dia tidak menyerah meskipun memiliki fisik terbatas. Dia memiliki semangat dengan cara menunjukkan sikap terus berusaha. Jadi kalian pernah nggak dengar tentang istilah gantunglah cita-citamu setinggi langit? Jadi kita boleh saja memiliki cita-cita setinggi langit bila kita iringi dengan bersemangat, dengan tidak mudah menyerah. Dengan cara itu insya Allah kita mencapai sebuah cita-cita tersebut. Dan untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kalian teks tentang hewan-hewan. Di sini Ibu akan menyuruh kalian membedakan dari kegiatan pekerjaan tersebut. Oke, karena kita sudah mendengar ayat, kita berhenti sejenak. Ya, Bu. Nah, dari situ Ibu meminta kalian untuk membedakan gambar dari segi pekerjaan yang dilakukan itu. Apa itu? Ada hewan apa gitu anak-anak? Ayam, Terus? sapi, angsa, kambing. Ya. Nah, kalau misalnya kegiatan
akan dilakukan untuk ternak ayam itu apa aja? Bagian untuk memotongnya, bagian untuk mengambil telurnya, begitu membersihkan kandangnya, membuat kotorannya. Ya. Kalau sapi? Bagian untuk merah susunya dan bagian untuk memberi makannya. Dan kulitnya bisa dijadikan beduk. Nah, itu manfaatnya ya. Manfaatnya itu kalau sapi kulitnya bisa dimanfaatkan untuk beduk. Terus kalau ayam telurnya Bisa dijadikan makanan dan bisa dijual kembali. iya. Kalau kambing kotorannya untuk dijadikan pupuk dan angsa pun sama. Nah, dari situ ibu meminta kalian yang lagu tentang potong bebek angsa karena kita membahas tentang peternakan. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikuali, nona minta dansa, dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang kita hasilkan itu berupa buah dan sayuran. Nah, apakah buah apel itu tumbuh di dataran rendah atau di dataran tinggi? Tinggi, Bu. Kenapa? Karena apel memiliki suhu yang amat dingin. Ya, jadi apel itu sangat subur jika ditanam di dataran tinggi karena memiliki suhu yang dingin seperti di Malang. Nah, Malang itu kan memiliki khas yaitu apel. Nah, karena disitulah apel tumbuh sangat subur. Nah, makanya Malang merupakan pusat dataran tinggi yaitu suhu dingin. Nah, untuk selanjutnya ibu ingin bertanya, apakah brokoli dan wortel itu tumbuh sama di dataran tinggi seperti apel? Iya, Bu, dataran tinggi. Iya, benar sekali. Jadi brokoli sama wortel itu lebih bagus ditanam di dataran tinggi. Nah, untuk selanjutnya ibu akan memberikan sebuah gambar yaitu berupa apel, mangga, brokoli, sama kembang kol. Nah, dari sini ibu akan menyuruh kalian melihat gambar tersebut. Dan karena ibu sudah membagikan gambar ya ada apel, ada wortel, ada mangga. Nah, ibu ingin bertanya, ada berapa macam sumber daya alam? 2, Bu. Ada 2, apa saja? Sumber daya alam yang diperbarui dan sumber daya alam yang diperbarui. Iya, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam dapat diperbarui? Daya alam yang dapat diperbarui selama waktu yang lama. Iya, artinya adalah sumber daya alam yang dihasilkan secara cepat seperti kita tumbuh-tumbuhan atau hewan dan udara. Nah, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali dalam waktu singkat. Nah, seperti batu bara atau minyak. Jadi kan kalau misalnya kita menggunakan atau orang yang suka berburu batu bara atau yang mengikis tanah itu, nah itu kan cepat habis. Nah, itu tidak dapat digunakan dalam waktu yang panjang. Nah, untuk selanjutnya ibu akan memberikan kalian sebuah diskusi ibu buat, yaitu satu kelompok terdiri dari 2 orang. Nah, ibu ingin bertanya, daerah kalian ini termasuk daerah apa? Dataran rendah. Nah, ya dataran rendah. Nah, biasanya itu potensi sumber daya alamnya itu biasanya apa? Seperti apa? Ya, sawah. Nah, terus untuk pencarian atau pekerjaannya itu biasanya dataran rendah itu apa? Petani. Nah, iya benar sekali. Nah, kalau misalnya untuk pantai, biasanya pekerjaan untuk daerah dataran pantai itu apa? Nelayan. Nelayan. Nah, biasanya mata pencariannya apa? Ikan. Nah, kalau dataran tinggi biasanya Perkebunan. nah,
perkebunan. Perkebunan itu hasilnya apa? Buah-buahan. Nah, seperti teh, kopi, atau cengkeh, kan? Nah, untuk selanjutnya, ibu akan bertanya tentang cita-cita. Nah, ibu ingin bertanya, Faiz, kamu cita-citanya apa? Jadi dokter, Bu. Nah, dokter. Nah, apa sih manfaatnya kalau misalnya kamu jadi dokter? Bisa Untuk lingkungan orang? orang lain dan bisa membantu orang yang sakit. Iya, dapat membantu orang yang sakit. Nah, kalau Naswa cita-citanya mau jadi apa? Dokter penyakit dalam, Bu. Oh iya, kalau dokter itu berarti untuk Membantu orang yang sakit. iya, membantu orang yang sakit. Nah, kalau guru biasanya manfaatnya apa kalau jadi guru? Membantu anak untuk anak tadi. Iya, membantu muridnya agar menjadi lebih pintar. Nah, kalau untuk bidan biasanya untuk apa? Membantu dokter, Bu. Membantu persalinan. Nah, kalau membantu dokter itu adalah ini apa? Suster. Ya. Nah, untuk selanjutnya ibu akan menyuruh kalian untuk membaca tentang puisi. Siapa yang berani untuk membacakan sebuah puisi? Ayolah berani. Ibu akan menyuruh Faiz untuk membaca puisi. Bang Naswan. Oke, di sini ibu akan menyuruh Naswan untuk membaca sebuah puisi. Bukit-bukit itu membiru dari jauh. Iya. Laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya memesona walaupun berbeda. Keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian. Cita-cita kita mungkin berbeda, bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, dan membuat kita bersyukur pada Ilah. Iya. Tepuk tangan. Oke, untuk selanjutnya ibu akan menyuruh kalian untuk membuat tugas, yaitu bekerja sama dengan orang tua. Yaitu yang pertama, kalian membuat atau membacakan sebuah puisi yang telah kalian buat barusan di depan orang tua kalian. Dan yang kedua, ibu meminta kalian untuk mendiskusikan tentang sebuah cita-cita kalian terhadap orang tua. Nah, jadi jika kalian sudah mendiskusikannya, ibu minta minggu depan membacakan di depan kelas. Nah, untuk hari ini ibu rasa cukup. Ibu minta Faiz untuk menutup pembelajaran hari ini. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Sekian ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.